Halo majikan, welcome back lagi kita di teman cerita nih. Nggak kerasa ya kita udah bareng-bareng lewatin berapa kali Ramadan nih. Berapa tahun kita bersama majikan. Dan sebentar lagi mau lebaran aja loh. Udah pada belanja-belanja belum buat lebaran nanti? Ish, kata Babu mah dari sekarang tahu ini tuh waktu yang tepat karena mumpung mau tanggal kembar kan. Biasanya tuh diskonan bakalan banyak kalau kalian belanjanya online. Nah tapi ya pengeluaran di bulan Ramadan juga pastinya paling ekstra tuh dan bisa jadi bengkak. Tapi tenang aja, Babu kasih tahu nih satu rahasia biar kita nggak boncos. Kalian bisa ikutin nih cara Babu kalau kalian belanja online gitu ya, itu tuh lewat Shopback, gengs. Karena bisa dapat cashback. Jadi Shopback itu tuh aplikasi semacam apa ya, pintu gerbang untuk belanja online yang sudah kerjasama lebih dari 700 merchant. Pokoknya kalau kalian belanja di merchant-merchant yang ada di Shopback nih, bakalan dapat banyak cashbacknya. Dan keuntungannya nanti cashbacknya itu bisa dicairkan lagi jadi uang ataupun pulsa melalui rekening bank, gengs. Jadi berasa dapat duit gratis. Terserah abis itu kalian mau belanjain baju kayak kebutuhan rumah kayak pesan makan kayak pesan taksi kayak sampai beli tiket buat mudik ntar ya. Bisa pesan hotelnya juga bisa lewat Shopback pokoknya. Karena di Shopback merchantnya banyak banget mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada nih, Blibli. Terus kalau di travel nih ada Traveloka, Tiket.com, Shopee Food, Bluebird. Ya banyak banget deh, kalian cek aja sendiri lah, kita bisa ngomongin satu-satu. Semua transaksi tuh dapat cashback gengs tanpa minimal transaksi ya. Dan ini tuh cashbacknya bisa dapatnya berkali-kali. Bayangin aja nih, Babu nih udah berapa tahun ya pakai Shopback nih ya, cashbacknya kita udah segini nih. Tuh, lihat sendiri. Kelihatan kan? Mantul nggak nih? Pada pengen ya punya saldo tabungan cashback jutaan begini juga. Makanya belanjanya nih pakai taktik, yaitu cekot dari Shopback tiap tanggal kembar, kayak nanti nih pas tanggal 33, puncak THR sale besok. Nah itu cashbacknya di Shopback nih lagi tinggi-tingginya, naik banget sampai dengan 100%. Dan semua pengguna Shopback itu bisa dapat bonus cashback sampai dengan 150 juta, plus juga hadiah smartphone Samsung Galaxy S26 tuh yang baru keluar. Dan lumayan banget ya lebaran dapat handphone baru begitu. Tapi misalkan kalau kalian kurang puas belanja di tanggal kembar, promo cashback di Shopback ini juga biasanya naik di tanggal-tanggal gajian kayak tanggal 25 sampai tanggal 27 tuh setiap bulannya. Jadi catat ya, dan buat yang suka travel ini, cashbacknya bisa jutaan kayak gini. Makanya pakai Shopback dulu kalau kalian misalkan mau pesen tiket ataupun hotel. Ini Babu ajarin aja ya gimana caranya belanja lewat Shopback. Misalkan kalau kalian mau belanja lewat Shopee, langsung aja salin barang yang mau kalian beli itu di Shopee, terus buka Shopback dan tempel linknya tadi. Habis itu klik belanja dan lanjutin udah kayak biasa, kalian bayar deh tuh. Nah, saldo cashback kalian akan masuk ke akun Shopback setelah pembayaran terverifikasi. Kalau udah banyak kayak gini nih, itu bisa dicairin ke rekening bank. Minimal 25.000 udah bisa jadi pulsa. Dan kalau minimal 50.000 bisa jadi uang tunai. Gampang kan kalau saldonya udah banyak begini nih kayak Babu nih, tiap hari kan kita jadi berasa dapat THR dari Shopback ya. Bentar kita mau cairin dulu nih kayaknya nih. Tuh, langsung dapat notif. Makanya belanja online apapun dan pesan buat liburan kemanapun mulai sekarang jangan lupa lewat Shopback ya majikan ya. Ikutin cara Babu tadi tuh biar cuan tiap belanja online. Sekarang buruan deh download aplikasi Shopback yang linknya udah Babu tulis di deskripsi box ya. Dan jangan lupa pakai kode ini biar dapat saldo bonus cashback 20.000 gratis. Jadi majikan, narasumber hari ini tuh bernama Mira. Dimana waktu dulu tuh di kampus tempat Mira kuliah ya, ada satu orang yang hampir semuanya kenal. Tapi nggak ada yang mau berteman dengan si orang ini, namanya Robi. Anaknya tuh selalu terlihat sendirian, rambutnya gondrong kayak nggak pernah sisiran, pakaiannya juga selalu berwarna hitam, bener-bener nggak pernah pakai warna lain selain hitam. Wajahnya sering terlihat lelah, matanya cekung, dan selalu bawa komik. Jadi dia sering terlihat tuh mojok sambil baca komik. Yang mana para mahasiswa lain itu menyebut Robi si aneh. Robi sendiri memang jarang bicara orangnya. Dia jarang ikut diskusi di kelas dan hampir nggak pernah terlihat tertawa, jadi kayak diem mulu. Bahkan kalau di kantin pun dia selalu duduk sendirian, makan aja tuh sambil baca komik. Nah waktu itu Mira melihat Robi ini tuh lebih apa ya, kekasihan. Karena dulu waktu dari SMP sampai SMA, Mira juga pernah tuh nggak punya temen dan merasakan menjadi korban bullying. Makanya dia tahu rasanya duduk sendirian, makan sendirian, dan nggak punya temen untuk bercerita. Ya tapi kan kalau sekarang ada teman cerita ya kalian bisa kirim lewat email. Ditambah Mira yang waktu itu lagi ngurus skripsi itu sempat dengar dari dosen pembimbingnya kalau Robi ini
udah jadi omongan dari dosen-dosen di kampus. Dimana dia itu kayak lagi di fase depresi karena skripsinya nggak kunjung di-approve sama dosen pembimbingnya. By the way, tapi dosennya Mira sama Robby ini beda ya. Cuma antara para dosen nih ternyata juga pada bergosip. Ya Allah, puasa-puasa cuma si pada gosip ya. Hal itu tuh dikarenakan si Robby ini sudah beberapa kali sidang ulang tapi selalu gagal. Makanya jadi omongan antara dosen-dosen. Kalau ini tuh sebenarnya antara dosen pengujinya pelit nilai ya sampai nggak mau meluluskan si Robby atau emang dari Robby yang bleek sih. Makanya kadang nggak kelar-kelar si Robby jadi depresi. Pernah ada satu waktu nih dia kayak marah-marah sendiri di kampus sampai banting-banting tong sampah begitu. Lah kan orang-orang takut lihat nih ya. Karena penyebabnya ternyata tadi tuh skripsinya habis ditolak, gengs. Dia kesel. Sementara kalau si Mira nih kebetulan selain dia memang mendapatkan dosen yang baik, skripsinya ini lancar-lancar aja hingga akhirnya dia sidang terus lulus. Kayak bener-bener semulus itu, nggak ada drama-drama dalam pembuatan skripsinya. Ya tapi di sisi lain si Mira ini memang backgroundnya tuh mahasiswi berprestasi. Jadi orang-orang juga pada nggak heran pas Mira ini kelar lebih cepat daripada semuanya. Nah karena Mira ini selesainya lebih cepat dari jadwal dan dari teman-teman seangkatannya, karena sekali submit, approve, sidang, lulus. Akhirnya dia ada waktu yang namanya waktu nganggur dia tuh sampai nunggu hari wisuda ntar kan. Karena teman-temannya aja nih masih ngurusin skripsi sama pada sidang. Sementara itu dia juga udah ngelamar-ngelamar tapi ya belum ada panggilan anyway. Intinya berarti si Mira ini kan nganggur. Ada satu waktu nih pas dia lagi di jalan nggak sengaja dia melihat Robby ini lagi bantuin jualan gorengan ibu-ibu gitu yang ternyata itu memang ibunya Robby. Jadi latar belakang keluarganya Robby ini ayahnya bekerja sebagai tukang ojek sementara ibunya ini berjualan gorengan di pinggir jalan. Nah dari situlah si Mira ini mulai mendekati Robby. Bukan karena ada niat terselubung atau bukan karena suka gitu ya, tapi murni karena ingin membantu atas dasar kesian. Yang kalau semakin lama Robby nggak lulus-lulus, pastinya akan membesar tuh biaya kuliahnya. Ya ngulang terus. Sementara ternyata ekonomi keluarganya kan juga pas-pasan. Tergeraklah hatinya si Mira nih untuk membantu. Awal mulanya Mira duluan yang approach gitu mulai ngajak omong waktu ngeliat si Robby ini lagi di perpustakaan sendirian, benerin skripsinya gitu kan abis ditolak dosen. Nah di situ Mira ini berniat membantu, dibaca tuh revisian skripsinya si Robby yang penuh coretan merah dari dosennya. Dan kedekatan mereka berdua akhirnya mengalir begitu aja dengan sendirinya. Jadwalnya tuh dari pagi di kampus, siang di perpustakaan kampus, terus sore kadang mereka diskusi sambil makan di kantin kampus. Yang mana Mira ini jadi suka mengingatkan Robby untuk jangan lupa makan, karena dia melihat kebiasaannya Robby ini emang suka lupa waktu, kagak makan-makan. Ya Mira sendiri nggak tahu ya si Robby ini emang lupa makan atau memang sengaja ngirit-ngirit karena faktor ekonomi. Dimana hal itu ya Mira nggak ngulik-ngulik karena ya takut tersinggung si Robby. Ntar malah salah ngomong takutnya ya. Jadi sesekali Mira yang inisiatif lah membelikan makan untuk si Robby. Nah di sini konteksnya si Mira itu sebenarnya nggak ada jadwal ke kampus loh ya. Jadi dia memang effort tuh ke kampus gitu kan hampir tiap hari hanya untuk bantuin Robby sampai beliin makanan juga. Segabut itu dia. Antara gabut sama baik ya. Dan setelah beberapa kali bertemu dengan Mira untuk membahas skripsi, Robby ini sebenarnya nggak banyak berubah. Dia tetap pendiam, tetap kaku, dan tetap terlihat seperti orang yang punya dunianya sendiri. Tapi menurut Mira ya udah nggak gimana-gimana ya, karena dari awal Mira juga taunya Robby memang orang seperti itu kan. Nah di sisi lain, kehidupan pribadinya Mira pada saat itu lagi baik-baik aja gengs. Makanya dia sampai ada waktu ngurusin hidup orang istilahnya. Dan sebenarnya dia juga lagi deket dengan seorang pria bernama Adrian yang udah kerja. Jadi mereka biasanya baru bisa ketemunya di malam hari setelah Adrian pulang kerja tuh. Dan kalau udah malam kan si Mira emang free time ya. Maksudnya waktunya dalam membantu skripsinya si Robby itu tidak mengganggu waktu hubungannya dengan si Adrian. Dan Adrian sendiri juga mengetahui kok kalau Mira ini sering membantu Robby skripsi revisian. Karena Mira selalu laporan, gak pernah ada yang dia tutup-tutupi. Apalagi kan juga si Mira dan Robby ketemuannya di ruang publik area kampus terus ya, gak pernah di luar kampus enggak. Jadi Adrian pun tidak mempermasalahkan hal itu karena menganggap si Mira memang mau nolong temennya aja tuh yang lagi kesulitan. Gak ada cemburu-cemburuan geng, si Adrian ini cukup dewasa lah pemikirannya. Ya makanya dengan atas izin itu Mira enteng aja udah ngebantuin si Robby kan. Waktu berjalan nih sampai Mira merasa Robby udah banyak kemajuan. Setelah latihan beberapa kali, penjelasannya juga udah bagus gitu kan cara ngomongnya si Robby, analisanya masuk akal, revisiannya juga udah jauh lebih baik, udah lebih rapih dibandingkan sebelumnya. Ya Mira hanya bisa berharap nanti nih dosen pengujinya dapat yang baik begitu dan mau meloloskan si Robby yang udah berkali-kali gagal. Apalagi melihat perubahannya si Robby yang juga positif. Tentunya kalau nanti Robby lulus pastinya itu membuat si Mira senang juga ya, sebagai mentor kan berasa berhasil gitu loh. Namun di minggu-minggu menjelang jadwal sidang nih, tahu-tahu si Robby jadi sering kehilangan fokus, sering kedapatan bengong dia. Kadang nih saat Mira lagi bicara gitu kan, lagi ngomong ya, Robby justru bengong aja gitu ngeliatin Mira dengan tatapan kosong. Bener-bener apa ya, nggak fokus dan nggak denger juga Mira ini ngomong apa. Ya waktu ditanya ulang kan sama si Mira, si Robby kayak cuman
haheo doang begitulah. Fokus makannya. Sampai sehari sebelum sidang atau H-1 ya, hari itu Mira bela-belain gak ketemuan sama Adrian, padahal itu tuh hari Minggu tuh. Yang biasanya kan itu hari si Mira jalan sama Adrian seharian. Tapi karena besoknya hari Senin si Robby sidang, jadi di minggunya itu mereka latihan tanya jawab tuh dari pagi sampai sore di perpustakaan kampus. Pokoknya itu perpustakaan menjelang tutup lah jam 5 sore. Dirasa materi skripsi ini sudah sangat siap, Robby juga udah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan sama si Mira. Sampai di tengah-tengah latihan tiba-tiba si Robby menyatakan perasaannya kepada Mira. Di mana Robby bilang, kalau besok dia dinyatakan lulus, kamu mau ya jadi pacarku? Setiba-tiba itu, geng. Jadi ternyata si Robby baper. Robby kira effortnya Mira yang selama ini mau bantuin dia ya, karena si Mira emang suka sama Robby juga begitu. Kegeeran cenah. Ya tapi mungkin buat orang awam yang ngeliat mereka berdua juga akan berpikiran sama kali ya. Mira kan ini harusnya udah bisa leyeh-leyeh gitu kan, tapi malah masih datang ke kampus hampir tiap hari tuh untuk bertemu Robby yang padahal awalnya mereka juga nggak deket. Nggak pernah ngobrol malah. Jadi sebagai laki-laki si Robby nih baper kali. Dan di situ jujur si Mira kaget, tapi ya dia langsung menolaknya secara halus dan tegas. Dia menjelaskan bahwa semua perhatian yang diberikan itu tuh murni karena ingin membantu, bukan karena memiliki perasaan khusus. Dan Mira juga bilang kalau dia udah dekat dengan orang lain, maksudnya ya Adrian, dan dia nggak ingin memberikan harapan yang salah ke si Robby. Setelah penolakan itu, reaksinya Robby ini tidak seperti yang dibayangkan ya, karena kan sebelum-sebelumnya nih Robby terkenal kayak suka marah-marah sendiri tuh, sampai waktu skripsinya ditolak dosen, banting-banting tong sampah. Nah kali itu dia diem aja, nggak nangis tapi juga nggak menunjukkan rasa kecewanya, lempeng diem. Tapi karena situasinya menjadi awkward lah ya, ditambah jam operasional perpustakaan di situ kan udah mau tutup, makanya Mira buru-buru pamit pulang aja dan mendoakan besok semoga skripsi kamu lancar ya, udah gitu. Dan memang pada hari H nih, besok jadi Senin, Mira nggak datang buat nungguin si Robby sidang. Karena dipikirnya kan tugasnya hanya untuk selesai bantuin sampai sebelum sidang kan, nyusun si skripsinya itu. Yang mana kalau dia sampai datang juga di hari sidangnya, takutnya si Robby malah makin salah sangka. Ya Mira maksudnya ingin membuat batasan lah semenjak kemarin si Robby tiba-tiba mengutarakan perasaannya. Tapi seharian si Mira memang nggak dapat kabar nih dari Robby tentang gimana skripsinya tuh berjalan lancar atau enggak sidangnya. Sampai dia dapat infonya tuh dari mahasiswa lain yang memang juga sidang di hari yang sama dengan Robby tuh. Dibilang Robby dinyatakan nggak lulus lagi. Lah gimana sih? Padahal kan bahan skripsinya menurut Mira udah oke. Ini mah dosen pengujinya kayaknya emang ngadi-ngadi. Tapi setelah Mira cari tahu, ternyata Robby ini tidak diluluskan karena pas lagi sesi tanya jawab. Lagi-lagi Robby ini nggak bisa menjawab pertanyaan dosen karena tidak fokus. Pikirannya kayak kemana-mana gitu loh. Dan pas ditanya sama dosennya kayak, kamu nih serius mau sidang apa enggak sih? Karena kan kayak nggak fokus nih orang. Si Robby cuma bilang, maaf Pak, Bu, saya habis putus cinta. Lah ternyata dia galau sampai konsentrasinya buyar gara-gara ditolak sama si Mira kemarin, yang mana itu tuh mempengaruhi kondisi mentalnya Robby pas sidang. Dosen sampai pada geleng-geleng semua menganggap si Robby ini benar-benar mengecewakan banget, kayak nggak serius emang nih orang kali ya. Pantesan kan makanya si Robby sampai digosipin sama dosen-dosen. Ya setelah itu Mira angkat tangan. Maksudnya usahanya selama ini udah effort bantuin si Robby berakhir dengan Robby yang nggak lulus lagi karena lah kok lu begitu sih Robby? Perkara cintanya ditolak ya Mira juga bisa apa kan ya? Masa harus nerima biar si Robby fokus, kan nggak begitu. Makanya Mira pun membatasi hubungan dan komunikasinya dengan Robby. Biar Robby juga bisa move on lah melupakan si Mira dan serius dengan skripsinya. Nah di lain sisi, karena cerita Robby yang nggak konsen pas lagi sidang karena bilang abis putus cinta, itu nyebar tuh di kampus. Banyak yang nasihatin si Mira untuk udah kamu nggak usah ketemu lagi makanya sama si Robby. Dan si Robby kan emang udah aneh dari awal, ngapain lu deketin, nih baper tuh dia jadinya tuh. Mira denger begitu ya nurut. Dia udah nggak pernah kontak-kontakan lagi sama Robby dari situ. Sampai akhirnya di malam sebelum hari wisuda yang seharusnya itu kan menjadi hari yang telah ditunggu-tunggu dan jadi hari paling membahagiakan dalam hidupnya si Mira beserta teman-temannya ya. Apalagi Mira juga kedapatan memberikan pidato tuh untuk mewakili angkatannya sebagai mahasiswi berprestasi. Nah tiba-tiba malamnya si Robby menghubungi si Mira untuk minta ketemuan buat terakhir kalinya katanya sebelum kelulusan wisuda besok. Alasannya Robby katanya mau menyerah lanjutin skripsinya dan mau kerja pindah keluar kota. Pamitan ceritanya lah pokoknya si Robby. Hitung-hitung dia katanya juga mau balas rasa terima kasihnya karena udah sempat dibantu sama si Mira tuh sebelumnya. Nah waktu itu si Mira sempat ragu, kan dia udah jaga jarak sama Robby soalnya ya. Tapi Mira masih positive thinking, berpikir bahwa Robby tuh ya mungkin dia hanya depresi aja gitu kan, sedang hancur mentalnya karena skripsi itu, bukan orang yang berbahaya, enggak. Emang agak aneh aja udah. Jadi makanya ya udahlah si Mira mau tuh ketemuan sore-sore jam 4. Nah lagi-lagi dia izin udah bilang ke Adrian. Nah tapi awalnya Adrian bilang kayak, udahlah nggak usah. Kayak ngapain, kamu kan juga besok mau wisuda, harus pidato segala macem, mending nyiapin gitu leh. Cuma Mira nanggapinnya kayak,
Udah nggak apa-apa, bentar aja ya, ntar aku juga langsung balik. Soalnya kan emang belum nyiapin baju wisuda sama teks pidato juga buat besok. Pasti aku nggak lama-lama. Ya akhirnya dia tetap pergi. Namun waktu si Mira ketemu Robby lagi nih, dia melihat kok Robby ini kelihatannya kurus, wajahnya pucat, sorot matanya juga kosong, kayak orang kagak tidur berhari-hari. Pokoknya mereka ketemunya di kafe. Yang percakapan awalnya ya biasa, ngebahas skripsi lagi, ngebahas si Robby yang katanya mau pindah kerja. Sampai ujung-ujungnya Robby mengungkit mengenai perasaannya dan menanyakan mengenai si Adrian. Dia sempat nanya apakah Mira sama Adrian ini udah serius hubungannya. Ya di situ Mira udah ngerasa nggak nyaman ya, kok malah kayak nanya-nanya masalah personal. Karena dirasanya percakapannya udah nggak enak nih, Mira pun mau pamit pulang. Tapi Robby kayaknya sadar dan langsung meminta maaf. Terus dia menawarkan nganterin si Mira pulang dengan motornya. Karena memang si Mira tadi datangnya pakai taksi online. Awalnya Mira nggak mau, udah nggak usah. Tapi Robby kayak mohon-mohon bilang dia mau membalas kebaikan yang pernah Mira lakukan padanya. Ya Mira lagi-lagi positif thinking. Dia menganggap si Robby mungkin ya emang mau merasa apa ya, balas budi gitu, yang sebenarnya Mira juga nggak perlu untuk dibalas. Tapi kan memang ada orang yang jadinya nanti kepikiran kalau dia pengen balas budi tapi nggak kesampean. Akhirnya Mira iyakan, ya udah dianterin tuh pakai motor. Tapi kok tau-tau mereka lewat jalan sepi tuh udah menjelang maghrib. Mira udah mulai curiga nih. Tapi Robby bilang di sini tuh jalan pintas. Namun perasaannya Mira udah nggak enak. Jadinya dia tetap meminta si Robby untuk putar balik. Udahlah lewat jalan utama aja, nggak apa-apa, lama mau macet juga. Karena jalan yang mereka lalui itu tuh terlalu sepi dan Mira nggak pernah sampai masuk ke daerah itu. Kanan kirinya kayak kebun terbengkalai, kan serem apalagi mau maghrib-maghrib. Tapi Robby nggak gubris, dia tetap jalan aja. Ya Mira mulai menaikkan nadanya tuh dengan setengah marah. Tahu-tahu si Robby perilakunya berubah drastis. Dia jadi agresif dan nggak terkendali. Dia langsung berhentiin motornya dan menarik si Mira turun. Kayak dipaksa, berat gitu loh. Kasar banget. Dan di situ Robby melakukan tindakan kekerasan dan memaksa untuk mencium si Mira. Ya tentunya sama Mira langsung didorong si Robby apa-apaan. Tapi tenaganya Robby ya gimana pun juga kan laki-laki, kuat banget. Ya mana Mira ini nggak bisa melawan si Robby. Hingga akhirnya, ini kita juga nggak sampai hati nyeritainnya. Intinya di situ si Mira ini diperkosa sama si Robby. Dia udah teriak-teriak segala macam, tapi karena lokasinya sepi ya nggak ada orang. Dan kita singkat lagi aja ya, di keadaan itu tuh Mira udah nangis-nangis ketakutan karena shock ya, dia dipegangin tuh sama si Robby. Akhirnya si Mira nih bilang nih, setelah ini aku pasti akan melaporkan kamu ke polisi. Yang mendengar hal itu, mungkin si Robby ini jadi ketakutan. Dengan tangannya masih berusaha megangin si Mira, dia berusaha juga untuk mencekik Mira. Jadi satu tangannya megangin, satu lagi mau cekik. Tapi kan jadinya pertahanannya ini lengah gitu ya, karena satunya megangin, satunya cekik gitu. Yang hal itu Mira gunakan buat ngambil batu di sekitarnya dan mukul kepala si Robby sampai orangnya kesakitan tuh memang berdarah. Nah momen itu Mira gunakan untuk kabur tuh, melarikan diri. Mira lari sekuat tenaga berharap ada kendaraan yang lewat. Dengan keadaan yang kotor gitu kan, banyak tanah, tubuhnya juga gemeteran. Untungnya ada pertolongan Tuhan, yaitu motor lewat. Jadi Mira langsung minta tolong untuk membawanya pergi dari tempat itu. Mira juga bilang dia barusan diculik dan mau diperkaos. Alih-alih pulang untuk membersihkan diri, Mira ini justru melakukan hal yang sebenarnya sangat rasional meski sedang trauma berat keadaannya ya. Dimana dia langsung mengamankan semua pakaian dikenakan pada saat kejadian. Jadi baju, celana, pakaian dalam masih kotor itu tuh Mira langsung minta diantarkan ke rumah sakit, bukan ke kantor polisi. Untuk apa? Untuk visum. Karena di badannya kan masih nempel tuh jejak-jejak DNA dari si Robby yang melakukannya sebagai pelaku. Dipikirnya pokoknya dia harus mengamankan semua barang bukti nih sampai dapat hasil visumnya. Ya malam itu yang seharusnya dia beristirahat mempersiapkan acara wisuda besok, tapi justru dihabiskan di ruangan medis. Menjelaskan kejadiannya bahkan sulit ia ceritakan karena masih trauma. Namun untungnya pihak rumah sakit itu sangat baik dan merangkul Mira. Mereka bilang keputusannya Mira langsung ke rumah sakit itu sangatlah tepat. Jadi gini ya guys ya, amit-amit jangan sampai kejadian astagfirullahaladzim ya. Cuman ini bisa menjadikan pembelajaran ataupun info yang Mira dapatkan dari rumah sakit memang. Biasanya korban pemerkosaan seperti Mira ini pastinya kan ketakutan dan merasa kotor mungkin ya. Nah kebanyakan dari mereka itu suka langsung mandi dan membersihkan diri, baru lapor ke polisi gitu misalnya. Namun yang benar itu jangan melakukan hal seperti itu, karena itu bisa menghilangkan jejak DNA dari si pelaku. Ya walaupun pasti dalam keadaan kalut ya, tapi sebaiknya langsung ke rumah sakit seperti Mira nih untuk melakukan visum agar semua bukti masih jelas. Ya nantinya hal itu bisa untuk membuat laporan ke polisi jadi kuat. Makanya setelah memang hasil visumnya keluar, Mira baru melanjutkan ke polisi untuk lapor dengan bukti yang masih utuh nih. Namun saat laporan dibuat dan polisi mulai mencari Robby, si Robby-nya ngilang alias kabur. Nggak tahu kemana.
Soalnya kayak lenyap gitu aja gitulah setelah melakukan kejahatan. Apalagi sebelumnya kan memang si Robby ini katanya mau pindah kota kan buat kerja. Tapi yang jelas, di hari yang seharusnya menjadi hari wisudanya Mira nih, berubah total. Saat teman-temannya sibuk mengenakan toga, foto di kampus, merayakan bareng keluarga, Mira hari itu justru duduk di ruang pemeriksaan, bolak-balik antara rumah sakit sama kantor polisi, yang mana impian wisuda yang sudah dia tunggu bertahun-tahun hancur dalam satu malam. Dan yang lebih menyakitkannya lagi, reaksi orang-orang di sekitarnya gak seperti yang dia bayangkan. Kabar kejadian itu tuh menyebar cepat banget di lingkungan kampus. Karena yang pertama, Mira kan gak datang yang harusnya dia ngasih pidato, dan memang si Robby kan jadinya dicari sama polisi. Tapi bukannya empati yang didapatkan sama si Mira, yang ada malah sebaliknya. Jadi waktu itu si Mira akhirnya ke kampus kan untuk mengurus ijazah kelulusannya. Nah, tatapan orang tuh berubah kayak jijik ngeliat si Mira. Sampai ada yang pura-pura gak ngeliat juga waktu lagi pas-pasan, padahal kenal. Ada yang bisik-bisik gitu di belakang yang gosip. Adrian pun nih juga perlahan menjauh geng setelah mengetahui kejadian tersebut. Bukan karena benci, tapi karena nggak sanggup menghadapi situasi yang dianggapnya rumit mempunyai pasangan yang telah dilecehkan orang lain. Yang mana kepergian Adrian pada saat itu menjadi pukulan mental tambahan yang sangat berat untuk Mira. Lingkungan sosial yang dulunya sangat hangat kepadanya tuh berubah menjadi dingin. Nggak ada pria yang mau mendekat, tidak ada teman yang benar-benar tinggal sama dia buat merangkulnya. Sampai-sampai Mira ini perlahan dikucilkan oleh stigma yang mana semua itu kan bukan salahnya. Dia seperti kembali ke masa SMP dan SMA yang sendirian lagi gitu, kayak macam dibully. Kan ceritanya tadi dia pernah mengalami hal seperti itu ya. Komentar-komentar yang didengar Mira juga justru lebih menyakitkan daripada orang-orang yang pada diem aja. Ada yang menyalahkan sikapnya kayak, kamu sih terlalu baik ke laki-laki, jadi kesannya tuh kamu emang gatel. Ada juga yang ngomong kayak, ya kamu memberi harapan palsu sih ke Robby. Dan rata-rata memang menganggap nih kedekatannya si Mira dengan Robby ini sebagai kesalahan fatal dari awal. Kayak udah tahu Robby aneh, red flag, kenapa juga lu malah deketin? Lu kalau lagi deket sama Adrian, jaga hatinya Adrian dong. Kok malah tiap hari kelihatan barengnya sama si Robby terus? Lu juga sih yang main api, pantesan sampai kebakar. Ya, rata-rata pada jajingnya seperti itu. Jadi alih-alih mendapatkan dukungan, Mira ini justru menerima penilaian yang menusuk mentalnya. Dan dalam proses itu ya, Mira akhirnya menyadari sesuatu yang ironis. Orang depresi itu sebetulnya ya membutuhkan teman. Namun pada kenyataannya, orang depresi itu justru sering menjauhi semua orang. Apalagi setelah kejadian tersebut, Mira sendiri ini berubah menjadi pribadi yang sulit percaya kepada siapapun. Karena kebaikan yang sempat dia berikan dengan tulus dibalas dengan kejahatan. Dan dukungan sosial yang dia harapkan justru berubah menjadi pengucilan. Tekanan mental yang terus menumpuk ini akhirnya berdampak pada kondisi keluarganya juga, gengs. Jadi Mira ini kan hanya tinggal berdua aja sama ibunya tuh sejak ayahnya meninggal udah lama. Nah, ibunya itu mengalami stroke akibat stres berat setelah mengetahui kejadian yang menimpa Mira anaknya. Dan sejak saat itu, Mira ini nggak hanya berjuang menghadapi trauma pribadinya ya, tetapi juga harus merawat ibunya yang berbaring lemah di kasur. Paginya merawat ibu, siang bolak-balik urusan hukum, dan malam menghadapi pikirannya sendiri yang semakin gelap. Tentunya depresi ini mulai menghantuinya secara cepat ya gengs ya. Tidurnya sulit, nafsu makan menurun, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat aman justru terasa sangat berat. Kayak banyak banget gitu masalahnya. Di titik terendahnya nih, Mira mengaku sempat memiliki keinginan atau pemikiran buat mengakhiri hidup. Bukan karena dia lemah, tapi karena beban mental yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Namun keyakinannya tentang adanya surga dan neraka itu membuatnya untuk menahan diri. Karena dia tahu keputusan itu salah, dan menurut agamanya, dia akan masuk neraka tuh kalau melakukan hal tersebut, dan Mira nggak mau. Dan dia juga merasa masih memiliki tanggung jawab yang besar, terutama untuk merawat ibunya yang kini bergantung sepenuhnya kepada dia. Mira ini juga cerita tuh ya, dia nulis kalau waktu itu tuh ada satu kalimat yang sebenarnya dia pernah baca, tapi dia lupa siapa nih penulisnya. Jadi ini kita juga mohon maaf ya nggak mention nama penulisnya. Jadi kalau majikan mungkin ada yang tahu, boleh komen di bawah. Kalimatnya tuh kurang lebih kayak gini kalau si Mira nulisnya. Dari sekian banyak cara untuk mati, yang paling menyiksa adalah terus mencoba bertahan hidup tanpa harapan. Nah makanya nggak pernah Mira bayangkan sebelumnya kalau akhirnya dia benar-benar merasakan makna dari kalimat tersebut. Kita sampai merinding banget ya. Di tengah trauma, stigma sosial, kehilangan mimpi wisuda, ditinggalkan orang terdekat, serta tanggung jawab merawat ibunya, mentalnya si Mira ini seperti apa ya? Benar-benar diuji sampai batas kesabarannya. Namun ya itu, dia tetap dipaksa berjalan dan tetap dipaksa bertahan untuk bisa tetap bertahan hidup. Meskipun setiap hari itu terasa seperti pertarungan yang panjang di dalam pikiran dan batinnya sendiri. Ditambah lagi nih, di balik semua penderitaannya itu, ada sebuah
dua hal yang belum dia sadari sepenuhnya. Bahwa hilangnya Robby itu ternyata bukan akhir dari kemalangannya. Karena Robby ternyata belum benar-benar pergi dari hidupnya Mira. Awalnya nih ya, kejadian-kejadian yang dialami setelah semua hal tersebut itu tuh terasa seperti kebetulan-kebetulan kecil atau kesialan-kesialan yang kayak nggak ada habis-habisnya. Kayak cobaanmu banyak banget Tuhan. Sampai-sampai kesialan-kesialan itu tuh nyaris merenggut nyawanya. Hingga akhirnya dia menyadari satu pola nih yang membuatnya nih semuanya semakin jelas. Dan merinding setiap kali sih Mira nih ngalamin dan nginget-nginget itu. Dimana setiap ada kesialan yang terjadi kepadanya, dia selalu melihat sosok Robby. Jadi gini, kejadian pertama yang cukup fatal itu terjadi di rumahnya sendiri. Sore-sore tuh hujan gitu kan, Mira nih lagi masak bubur untuk ibunya makan malam. Nah tiba-tiba dia mencium tuh ada bau gas menyengat. Yang awalnya dia pikir gasnya mau habis, karena biasanya begitu kalau gas ini mau habis tuh kayak ada keluar bau gas. Tapi pas lagi masak nih, di luar dia melihat sosok pria yang berdiri tuh diam doang, padahal kan hujan. Jadi kebasahan hujan-hujan. Pria itu tuh mengenakan pakaian yang Mira kenal banget. Jaket kusam yang ada hoodie-nya tuh warna hitam yang sering dipakai Robby ke kampus. Cuman kan ada tudungnya gitu kan, hoodie gitu ya. Jadi wajah pria itu nggak terlihat tuh yang berdiri. Tapi kan karena si Mira tahu itu jaketnya mirip jaket Robby, dia kayak matung tuh diem. Antara takut sekaligus marah. Karena kalau benar itu Robby, rasanya kan kayak ingin menghajar gitu ya, karena telah memberikan kehidupan yang berat kepada Mira. Tapi tiba-tiba terdengar suara ibunya tuh teriak dari dalam kamar yang membuat si Mira nih refleks berlari ke kamar ibunya buat ngecek. Ternyata ibunya jatuh dari kasur perkara mau bangun ke kamar mandi. Hanya selang beberapa detik aja waktu si Mira bantuin ibunya berdiri di kamar, dari dapur terdengar dentuman yang keras banget. Yang mana dapurnya kebakaran hebat karena gasnya bocor. Maksudnya kalau Mira tadi masih di situ bisa-bisa kesambar api dia. Ya pokoknya dengan cepat si Mira guyur apinya tuh dan nutup gasnya pakai kain basah sampai semua apinya tuh bisa dipadamkan, nggak menjalar. Apalagi kan juga keadaannya hujan untungnya ya. Tapi ya beberapa sampai gosong itu dapurnya. Maksudnya kan waktu itu ya apa ya, astagfirullahaladzim, ini cobaan apa lagi sih Tuhan? Kebayang gak sih frustasinya si Mira? Dan dia baru inget tuh sosok yang di luar tadi pas dilihat udah nggak ada, nggak tahu kemana. Nah terus kejadian kedua di rumah sakit. Beberapa minggu dari kejadian kebakaran tadi gengs ya, Mira nih nganter ibunya kontrol rutin ke rumah sakit. Mereka ke lantai atas tuh pakai lift kan. Liftnya cukup gede gengs, karena memang buat sekalian apa sih akses buat kursi roda sama yang biasa buat bawa ranjang rumah sakit yang didorong-dorong tuh. Dan di dalam juga ada pengunjung lain, maksudnya nggak cuma Mira sama ibunya doang. Waktu pintu liftnya mau hampir ketutup, Mira melihat ada seseorang berdiri di ujung lorong sederetan jadi sama pintu liftnya. Sosoknya sama dengan yang dilihatnya kemarin, yaitu orang pakai jaket hoodie hitam berdiri. Namun kali ini karena lampu rumah sakit kan terang putih tuh ya, jadi wajahnya terlihat. Di mana orang itu? Ya Robby. Tapi bersama dengan itu, pintu lift tertutup nih dan mulai naik. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kayak berdetak aneh dari bagian atas lift. Disertai lampu yang kayak kedip-kedip. Ya penumpang pada panik. Tiba-tiba liftnya berhenti mendadak antara lantai 3 sama lantai 4. Dan lampu lift mati. Blap! Gelap di dalam. Pada ketakutan lah semua orang. Ya tapi ada yang bilang kayak jangan panik gitu loh. Nah Mira ini merasa ada seseorang yang berdiri sangat dekat di belakangnya. Karena napasnya aja nih sampai kayak kerasa di telinga. Ya dikira itu kan penumpang lain tadi yang di lift ya. Tapi tahu-tahu si Mira mendengar kalimat, "Ikut aku." Mira tahu banget itu suara siapa. Ya suara Robby. Dan di saat yang bersamaan terdengar suara logam tuh seperti kabel ketarik ya. Sampai liftnya jebret turun beberapa meter. Namun untungnya sistem daruratnya tuh aktif, ngerem langsung tuh liftnya. Ya pokoknya setelah hampir 10 menit terjebak di dalam lift itu ya, ujung-ujungnya untungnya petugas berhasil membuka pintunya tuh secara manual. Dan semua orang yang ada di dalam tuh keluar dengan selamat. Ya setelah udah keluar semua, Mira nggak ngeliat ada Robby tuh di dalam. Nggak ada di antara para orang-orang yang tadi ada di dalam lift. Jadi dia cuma dengar suaranya aja tuh waktu dalam keadaan gelap. Setelahnya diketahui kalau memang salah satu kabel penyangga liftnya itu bermasalah dan hampir putus. Namun sekali lagi, Mira selamat. Lanjut lagi kejadian selanjutnya yang bener-bener apa ya, nyaris mati si Mira bilangnya. Karena kejadian ini yang sebenarnya yang paling parah. Malam-malam ceritanya si Mira abis pulang dari apotik setelah membeli obat ibunya tuh pakai motor. Cuaca lagi gerimis juga kala itu karena memang lagi musim hujan. Makanya sebelum bener-bener turun hujan gede, deras, si Mira buru-buru pulang. Dia jalan, ada lampu merah, ya berhenti dong. Lagi bengong-bengong gitu kan, nungguin lampu sampai hijau. Mira nengok ke samping kanan, di mana ada mobil pribadi tuh yang sama-sama berhenti juga. Tapi di kursi penumpang belakangnya ada Robby yang duduk tuh di dalam sambil ngeliatin dia. Kali ini kan beber sedekat itu nih, sebelah-sebelahan si Mira di motor, ini mobilnya. Cuma terhalang jendela mobil aja nih. Jadi jelas banget di situ si Mira ngeliat wajahnya si Robby. Di mana wajahnya pucat, pandangannya kosong, dan ada darah di pelipis kepalanya mengalir. Mira tatap-tatapan, gengs. Dia kaget banget kan nggak nyangka ketemu Robby di sebelahnya begitu. Segala memori akan traumanya ini langsung keputar dan berkecamuk. Tapi di situ dia sadar, kayaknya nih sosoknya bukan beber Robby. Kayak aneh nih. Ya karena takut ya.
Mira ini buru-buru maju terus nyelip ke sisi kiri. Jadi kan 2 baris gitu kan mobilnya kan di lampu merah. Nah, Mira tadinya di tengah tuh, di mana di kanannya ada si Robby. Jadi Mira pergi tuh majuin motornya ke sisi kiri mobil lain. Tapi hanya selang sepersekian detik dari Mira ini pindah posisi, ada suara klakson panjang banget di mana sebuah truk kontainer nih melaju kayak limbung dari arah belakang sampai nabrak kendaraan di deretan mobil Robby tadi. Sampai ringsek itu mobilnya. Ternyata truknya ini mengalami remblong. Kalau aja Mira masih di posisi yang sama, udah pasti ketabrak. Ya Mira gemeteran lah ngeliat kecelakaan yang beber terjadi di sampingnya persis. Dia aja hampir ikut ketabrak juga. Karena mobil yang tadi di samping kanannya ada Robby-nya ini ketabrak ringsek sampai pengendaranya meninggal. Gepeng mobilnya ditabrak sama kontainer. Cuma di dalamnya itu hanya ada 1 orang aja si pengemudi doang. Maksudnya nggak ada Robby yang duduk di belakangnya tadi, nggak tahu kemana. Nah makanya saat itu si Mira sadar sepenuhnya kalau sosok Robby yang dilihatnya itu tuh bukan manusia. Yang ternyata selang beberapa minggu setelahnya Mira mendapatkan kabar dari kepolisian kalau Robby nih sudah ditemukan. Tapi memang dalam keadaan tidak bernyawa. Penyebabnya diduga menghabisi diri sendiri. Mendengar itu, Mira langsung merasa berarti penampakan Robby selama ini yang selalu bertepatan dengan kejadian-kejadian sial yang dialami, sepertinya memang karena Robby ini menyeret Mira untuk ikut bersama dia. Namun ya Mira nggak mau lah. Walaupun hidupnya sedang berat, dia tetap memilih untuk bertahan hidup. Daripada mati sama si Robby, enggak lah. Karena dia percaya seberat apapun itu, hidupnya tetap lebih berharga daripada menyerah. Pilihannya kan cuma 2, menyerah atau bangkit. Dimana sebelumnya dia sudah pernah merasakan tuh rasanya menyerah dan terhanyut dalam kesedihan, itu tuh nggak enak banget, kayak nggak ada ujungnya, terlalu suram. Jadi akhirnya dia memilih untuk bangkit. Dan dalam proses penyembuhan mentalnya itu, Mira nih akhirnya bertemu dengan seorang pria bernama Teguh. Bukan pertemuan yang drama-drama macam FTV, tiba-tiba cinta datang kepada aku, nggak begitu ya. Emang dikenalin ceritanya sama keluarga, di mana Teguh ini tuh seorang duda perkara istrinya meninggal. Belum punya anak tapi gengs. Dan Teguh juga sebenarnya bukan tipe orang yang romantis, tapi orang yang sangat sabar. Dia juga nggak pernah menghakimi masa lalunya si Mira. Pokoknya Teguh tuh melihat Mira bukan sebagai korban pemerkosaan, tapi sebagai perempuan yang kuat yang berhasil bertahan dari sesuatu yang sempat menghancurkan hidupnya. Dan Teguh perlahan membantu Mira keluar dari bayang-bayang ketakutannya. Dia rutin tuh nganterin si Mira kontrol terapi untuk pengobatan psikisnya sama traumanya juga, dan menjadi imam untuk menuntunnya kembali pasrah kepada Tuhan sebagai tempat berlindung. Ya dari situ perlahan si Mira ini menjadi sosok yang lebih tenang tapi lebih kuat juga. Namun jujur, Mira mengakui kalau teror dari sosok Robby ini sebenarnya nggak pernah benar-benar hilang, seolah-olah memang Robby ini nggak mau pergi. Beberapa kali si Mira ini masih suka didatangi Robby lewat mimpi, atau sesekali kayak ngelihat sosoknya di kejauhan seperti mengawasi. Dan nggak selalu jelas atau senyata sebelumnya memang. Tapi tetap aja membuat Mira dak-dik-duk gitu ya, takut, cemas, kalau ada kejadian-kejadian buruk yang bakal menimpanya kayak yang udah-udah. Tapi bedanya sekarang, Mira nggak sendirian, karena ada seseorang yang berdiri di sampingnya. Seseorang yang menjaga dia, yang percaya dan tidak pergi meninggalkannya. Yaitu Teguh, yang akhirnya menjadi suami dan imam hidupnya. Mira mungkin masih merasa diikutin sama Robby. Tapi selama dia memilih untuk hidup, selama dia masih melawan, dan selama dia tidak menyerah pada ketakutan itu, bayangan Robby itu tidak akan pernah benar-benar bisa menang. Dan sampai hari ini, Mira tetap memilih bertahan. Bukan karena dia nggak takut, ya namanya ngeliat setan mah takut-takut juga ya. Tapi semua itu karena dia menolak mati dan kalah dari sesuatu yang memang tidak dia pilih. So itu majikan cerita dari Mira yang sampai saat ini bayang-bayang sosok Robby katanya sebenarnya masih ada. Namun dia sudah jauh lebih kuat dan lebih berani menghadapinya. Pesan Mira buat teman-teman semua, mungkin ada yang merasa lagi lelah ataupun ingin menyerah. Percayalah katanya, kalau kalian pasti bisa bangkit dan menemukan sebuah harapan lagi di pintu selanjutnya. Jadi tetaplah bertahan dan serahkan segalanya ke Tuhan. Terima kasih banyak ya Mira untuk ceritanya ya. Dan buat teman-teman semua, semangat dan terima kasih udah bersama-sama terus kita ya selama beberapa tahun ini, ketemu di Ramadan lagi dan nanti sampai Lebaran ya. Mohon maaf kalau Babu banyak salah dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut, ceritakan padaku, karena kau